Oke, selamat pagi. Kali ini saya kebetulan akan menjelaskan mengenai paket tracer navigate iOS. Kali ini yaitu jaringan komputer di mana paduan yaitu kita akan menstabilkan basic connection menghubungkan kabel LS232 PC S1 dan mengeksplor XX mode atau mode XX yang ada di dalam switch atau S1 switch 1. Habis itu kita set clock. Sebelum itu di sini kita isi nama terus kita isi name karena semua universitas bagi kalian bebas boleh siapa aja tinggal Oke, pada kesempatan kali ini kita terus dulu kita akan menstabilkan basic connection, access the CLI and explore help. Pertama klik connection, kemudian klik the light blue atau konsol kabel konsol PC1 LS232 ke S1 konsol. Setelah itu kita klik PC1 Windows Analyze. Ini untuk melihat bahwa di dalam sini ada physical desktop program application. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menstabilkan terminal, dimana klik PC1 dan select desktop tab, tarik lagi stop, kemudian klik terminal. Di dalam terminal ini udah secara default settingnya per second, data bits, party, stop bits, ada from default. Lalu kita klik OK saja. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai apa itu access mode dan apa saja yang akan kita pelajari pada desktop terminal ini. Jika kita mengklik tanda tanya, berarti itu akan mengeluarkan semua komen atau menjelaskan semua komen yang ada di access. Di access yaitu connect, disable, disconnect, enable, exit, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita coba klik T nya. Tandanya merupakan telnet terminal thresholds. Tanda-tandanya merupakan penjelasan dari itu. Kemudian bagaimana kalau TE? TE itu apa? TE itu adalah telnet terminal. Telnet terminal merupakan tipe context sensitive help atau perintah sensitif di mana mengandung banyak informasi di dalamnya. Kemudian setelah itu kita akan mengeksplor access mode. Kita akan mengeksplor access mode. Mana kita coba. Di sini ada perintah enable. Ini untuk menaktifkan privilege command. Turn on privilege command. Kita coba enable, to enable. Nah, di sini kita masuk yang namanya access mode. The privilege access mode. Kita sudah melakukan enable, kemudian setelah itu kita mencoba untuk apa aja sih perintah di dalam perintah di dalam access mode command lebih banyak daripada yang di sebelum kita masuk ke privilege access mode. Ini perintah-perintahnya kita akan clock.
nanti. Oke, selanjutnya kita akan enter masuk ke dalam global configuration mode, di mana kita cukup mengaktifkan config. Kita sudah masuk dalam config. Selanjutnya di dalam config kita ini dapat menyeting beberapa seperti password, seperti MOTD cleaner yang akan kita baca di setelahnya. Jadi kita keluar saja. Setelah itu kita akan menyeting jam, di mana jam itu kita harus show clock. Ini menunjukkan jam, itu defaultnya 12.634 UTC Monday Maret, itu default dari komputer yang belum kita setting. Sekarang kita coba clock, enter. Kenapa incomplete comment? Karena komen itu tidak ada tanda-tandanya, dimana kita harus memberikan set the time and date. Set the time and date, terus kita clock set. Ini ada current time, HMS, bulan tahun hari. Kemudian di sini kita enter, kita show clock. Kita coba show clock lagi, sama. Selanjutnya kita akan merubah ini menjadi tanggal yang kita inginkan, atau tanggal yang kita inginkan sekarang. Terserah kalian ingin menginputkan apa. Kita coba untuk clock set 15 lalu 31 Januari 2030 akan berubah. Nah, konsep sudah berubah ke 31 Januari. Itu terus lalu kita clock, coba kita lihat clock. Incomplete comment. Coba kita update clock set 25 apa yang terjadi? Invalid detected at. Karena di sini yang seharusnya itu 15. Kita clock set 32 itu pasti tidak bisa, karena tidak bisa dapat. Sedangkan kalau kita buat 15 pasti akan ada clock set 15 itu ini sudah ada, ini berarti mohon maaf, ini sudah ada clock set, berarti aku nggak bisa menuliskan clock set lagi. Berarti karena tulisan terlalu kecil, jadi kesusahan membaca. Sini sudah ada clock set. Kita tinggal ketikkan 15:00. Clock set 15. Kita belum mengetikkan dan kita 15:00 31 Januari 2035. Gitu.
bisa set ke 2035. Nah, kenapa tadi sempat gagal? Karena di sini di pendeteksi ini invalid, karena ini 25 nggak bisa. Ini ada keduanya, dan tadi saya coba ke clock set 15 incomplete. Kenapa incomplete? Karena kita belum masuk ke clock, jadi kita harus clock set dulu biar bisa masuk ke S1 clock set. Selanjutnya saya kulik tulis lagi clock set, itu nggak bisa karena sudah terdapat clock set, kita sudah di dalam clock set. Kenapa kita harus tulis lagi, dan sistem tidak menginginkan itu, dan sistem menginginkan invalid. Kemudian keluar, aku coba masuk lagi ke clock set. Nah, ini clock set, terus habis itu sistem masukkan aku ke clock set, lalu aku lakukan ini masih incomplete karena belum lengkap apa yang diubah. Kemudian aku masuk lagi, masuk lagi, dan aku tuliskan lagi 3 Januari dan sistem menerima itu. Jadi begitu cara kerja sistem. Kita harus detail menuliskan apa itu yang ingin kita lakukan, dan kita harus teliti. Kalau sudah tertulis sistem, tidak boleh kita tulis. Penjelasan satu sekian, sampai jumpa di penjelasan percobaan berikut. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada pertemuan kedua kali ini. Nah, pertemuan kedua yaitu memverifikasi default switch configuration, configuration basic switch, kemudian konfigurasi MOTD, kita menggunakan kamera, kemudian menyimpan konfigurasi ke NVRAM, kemudian config S2. Oke. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dengan mengklik S1, di mana S1 itu kita klik S1, kemudian tab press enter. Nggak ada ya. Bentar. Terus dulu. Di Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan mengonfigurasi. Ini adalah tema kita pada ketemuan kedua, yaitu memverifikasi default switch konfigurasi, konfigurasi basic, konfigurasi MOTD banner, kemudian menyimpan ke NVRAM, kemudian lanjut config S2 seperti yang sudah terjelas part 1 sampai 4. Oke, sebelum itu kita registrasi dulu. Sesuai kalian, nama dan email kalian. Oke, pada pertemuan kali ini melihat ini ada PC1, PC2, S1, switch 1, switch 2. Mana S itu merupakan singkatan, yaitu switch, panjangannya switch.
Tidak perlu menunggu lama, mari kita klik S1. S1 kali ini kita enter. Easy. Kita mulai dari enable. Dimana enable itu untuk masuk ke privilege exec mode. Setelah itu kita akan examine the current switch configuration. Cara show running config kita examine. Oke, di sini belum ada hostname switch, hostname namanya switch, belum ada apa-apa di sini. Masih ada polosan, istilahnya kalau beli makanan tuh polosan, belum ada apa-apanya. Tuh, belum komplit, nggak ada apa-apanya, belum enak, belum komplit. Lanjut, yaitu setelah kita show running config, di sini ada keterangan interface pas Ethernet 01, 02, 03, 04 sampai batas air 24, dimana gigabyte atau kecepatan gigabyte Ethernet 01, 02, karena ada dua interface gigabyte di switch 1. Kemudian kita membuat basic switch konfigurasi atau memberi nama pada switch. Bagaimana caranya? Biar hostname-nya itu kita beri nama hostname S1. Dimana tadi namanya itu hostname switch, belum ada namanya. Hostname switch apa itu belum ada. Dimana nggak usah berpikir terlalu ribet, kita hanya perlu configure terminal. Enter configuration command. Oke, command kita beli langsung komennya hostname S1, dimana ini merupakan switch 1. Oke, sudah terkonfig. Lalu kita exit. Oke, selesai memberi nama hostname S1. Selanjutnya kita akan membuat akses di konsol lain itu secure atau aman. Gampang saja, kita langsung configure terminal. Configure terminal, kita masuk config, kita masuk line konsol 0. Kenapa konsol? Karena kita ingin membuat konsol lain itu aman, jadi kita harus masuk di konsol dulu, nanti akan ada di line kita. Nah, ini dia config line. Kita login, masuk. Setelah kita berhasil masuk di config line, kita keluar lagi. Orang masuk, berhasil masuk, keluar lagi. Easy. Kita keluar lagi dari config line. Oke, kita sudah keluar, kita sudah masuk, kita sudah memastikan bahwa config terminal tuh udah pasti ya, aman, udah bisa masuk gitu. Selanjutnya belum sampai situ, belum selesai. Kita harus memverifikasi bahwa konsol yang kita masukin itu benar-benar benar-benar aman, benar-benar clear. Gimana caranya? Sebentar, kita belum membuat password di sini. Aduh, ini seharusnya habis login kita membuat password, tapi tidak apa-apa. Kita ulangi lagi dari awal. Config. Oh, maaf, karena manusia itu suka lupa. Line console. Nah, di sini kita kasih password. Gimana password tersebut? Setelah kita keluar dari config line, kita keluar dari config exit mode, kita akan diberi password. Aku mau kasih password let me in, izinkan aku masuk. Kemudian login. Udah pasti kayak tadi, kita keluar dari config. Kita keluar dari
kita keluar dari apa namanya ini, privilege exec mode exec. Oke, dimana di sini is now available, console 0, press enter to get start. Oke, di sini ada password, let me in. Oke, masuk, enable, kita masuk ke. Oke, berarti sudah dapat dipastikan bahwa konsol lain kita aman. Kemudian kita akan secure privilege mode access atau memberi password lagi. Dimana pada saat kita masuk privilege mode itu kan tidak ada passwordnya. Jadi kita langsung enable gitu. Nanti kita akan ada passwordnya. Jadi ini ada password, masuk enable. Sebelum masuk ke privilege ini kita diberi password lagi supaya aman. 2 kali aman. Jadi kalau kunci rumah tuh 2 kali, gerbang depan, gerbang belakang, depan, gerbang tengah ya. Selanjutnya kita langsung saja configure terminal. Cara yang sama, tapi ini menggunakan privilege. Jadi kita harus enable dulu, masuk ke privilege. Kenapa harus enable? Karena kita kan memberi passwordnya tuh di privilege, kan di luar. Sini kan ini di luar. Langsung ini enable password. Aku pengen passwordnya Cisco karena kita memakai Cisco dengan O, tidak boleh O tapi O 0, angka 0. Exit, kita tes lagi, exit, kita exit lagi dari privilege access, dimana kita akan kembali seperti tampilan awal. Enter, tadi passwordnya awal tadi, let me in. Oke, kita enable, nanti akan ada password lagi, yaitu Cisco. Oke, easy. Setelah kita memverifikasi bahwa privilege itu aman, kita cek menggunakan show running config. Apakah ada di dalam config password kita? Kita lihat bla 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 bla, bytes, version, service. Ini dia hostname nama kita udah terganti S1. Enable password tadi Cisco. Kenapa yang password kedua tidak tampil? Karena itu password awal. Biasanya password awal tidak tampil, hanya saja default. Yang tertampil adalah password dalam. Ini password ketika kita masuk ke jaringan. Gitu. Nantinya kita enter terus sampai habis. Kemudian langkah selanjutnya adalah konfigurasi enkripsi password untuk mengamankan akses ke privilege mode. Jadi kita enable password harus ditulis ulang atau secara rahasia. Jadi agar semakin aman gitulah namanya, semakin aman. Config terminal, ini config T aja ya, cepat. Kita enable secret as it's secret. It's a secret. It's a secret. Enter. Kita udah masuk keamanan. Exit. Oke, the enable secret password overrides the enable password. Itu untuk mengkonfigurasi switch. Kamu harus enter enable secret password to privilege mode. Jadi harus enable secret untuk enter privilege mode itu. Oke, selanjutnya show run atau show running config. Kita udah ada 2, yaitu sebelum masuk ke password Cisco kita harus enable secret terlebih dahulu. Enable secret, it's a secret. Mungkin aman, jelas mungkin aman. Lanjut. Oke, lanjut. Langkah ke-8 yaitu mengenkripsi bahwa
enable and console password. Jadi mengenkripsi enable dan console password harus dienkripsi, yaitu menggunakan config. Kemudian service ada service password encryption. Service password encryption. Oke. Cek dulu apakah ada benar. Oke. Encryption. Kita keluar lagi. Sangatlah mudah. Kemudian kita akan mengkonfigurasi MOTD banner. Apa itu MOTD banner? MOTD banner adalah sebuah teks atau tulisan di mana tulisan itu nanti tampil. Jadi setelah setelah kita keluar seperti tadi kan, keluar dari privilege exec, keluar dari sampai S1-nya tuh nggak ada pagernya gitu lah, nggak ada privilege exec. Tuh ini kan ada password, di mana password itu akan tampil MOTD banner seperti keamanan jaringan, harap isi password, atau jika ingin masuk harap isi passwordnya terlebih dahulu, atau Anda siapa, harap isi password. Untuk teks MOTD banner itu bebas saja, bebas sesuai yang kita inginkan. Ini sesuai yang saya ingin. Config T banner MOTD, mana kita harus pakai tanda petik. Aku pengen this is close secure system. Ini adalah keamanan sistem. Authorized access only. Authorized access only. Oke. Jangan lupa kalau ada petik gini, tak akhiri dengan petik. Kalau enggak, program akan tidak bisa baca dan tidak bisa kembali ke config atau ke privilege access mode lagi nanti. Kita exit. Oke, this message is displayed atau sudah tertampil. Kemudian part selanjutnya meng-save atau verify configuration files to NVRAM. Save. Kita lihat apakah di sini sama mana pilih part ya, ini part 4 verify and configuration to NVRAM. Kita save, ini part 4 tuh kita cuman save, kita hanya copy running config. Oke. Kemudian setelah selesai konfigurasi S2 seperti yang telah kita lakukan ke S1 tadi, you have complete the configuration S1, you will know config S2. If you can remember the commands, refer part 1 to 4 for assistance. Jadi kalau kalian semua nggak tahu nih satu S2 untuk S2 S1 tadi ngapain ya, kalian bisa lihat dari atas tadi yang sudah saya jelaskan, itu sama persis, tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya config password disco and enable passwordnya it's a secret. Gitu saja, mari kita selesaikan. Oke, apa tadi? S1 kan ya, kita copy running config startup config, harusnya bisa. Oh, kenapa tidak bisa? Ini kenapa? Save the configuration. Oke, sudah.
Copy running config, tidak bisa startup config. Kita harus exit. Let me enable Cisco. Is a secret. Copy running config. Startup. Tidak harusnya bisa. Oke, bisa. Akhirnya depannya tadi harus keluar dulu dari ini, dari mana, privilege exec. Kemudian kita isi password seperti tadi. Ini tadi, this is a secure system, authorize access only. Kita isi password, selesai, masuk enable password tadi, secret, it's a secret, copy running config. Selesai, langkah pertama selesai. Oh iya, passwordnya tadi sama ya, ini it's a secret. Passwordnya juga ini it's a secret tadi. Easy bukan? Easy peasy. Nanti kita config S2. Config. Tidak perlu berlama-lama, aku akan melakukannya dengan seperti tadi, seperti S1 tadi. Kita enable show running config. Belum ada apa-apa, belum kita masukkan. Oke, sepertinya saya harus melihat dulu. Ini monitor satu saya untuk melihat config. Oh, kita akan basic yaitu configure terminal. Font bits control Z. Config, kita hostname, ambil nama hostname S2, jangan lupa S2. Kita ada di S2. Kita exit. Kemudian kita akan secure access to console line. Configure, oh ini. Configure terminal. Ini masuk config line console. Kemudian setelah itu kita kasih passwordnya, jangan lupa, jangan kelewatan. Let me in. Kemudian login. Kemudian setelah selesai login kita exit. Kita exit lagi dari easy. Dan langkahnya masih sama. Pastikan bahwa kita tetap bisa masuk. Easy. Belum ada passwordnya seperti tadi. Kita buat password dulu. Selanjutnya enable password. Cisco C1 Cisco 0. Oke, exit. Kemudian exit. Setelah selesai kita exit lagi. Ini tadi let me in, izinkan saya masuk, enable Cisco. Selesai, kita seperti tadi cek tadi ya, suara.
config. Udah ada enable password, username-nya ini udah berubah S2. Easy bukan? Easy sekali karena sudah kita ulangi di S1 tadi ya. Selanjutnya mengkonfigurasi enkripsi password untuk keamanan. Config T. Enable yuk. Secret. Ini password untuk keamanan. Jadi password it's a secret. It's a secret. Enter. Exit. Oke. Verify. Run. Oke, enable secret, enable password, Cisco. Running. Selanjutnya kita enkripsi lagi. Kita enkripsi password tersebut, mana? Enkripsi config T. Service password encryption. Kemudian exit. Selesai, kita membuat MOTT banner atau tulisan yang tadi seperti authorize only, authorize access only, config P atau configure terminal, banner MOTT. Sama saja, kita nggak usah bikin beda. Kenapa ada yang simple, kenapa tidak melakukan yang simple? Karena saya tidak tahu ingin menulis apa, jadi saya buat sama saja. This is a secure system. Jika kalian ingin membuat kata-kata yang beda antar switch itu boleh, tidak salah, boleh. Price only. Itu kita keluar. Oke, selanjutnya menyimpan. Oke, menyimpan tadi kita harus apa? Keluar. Let me in. Enable. It's a secret. Selanjutnya show copy running underscore config startup config. Oke, sepertinya saya belum menjelaskan ya. Untuk meng-save konfigurasi file seperti ini itu perlu karena ketika sistem itu reboot atau terrestart itu tuh atau kehilangan power, nah di sini tuh tetap aman gitu loh. Jadi semua password ini tetap aman, semua verifikasi tetap aman dengan copy. Kita mengcopy running config startup config, enter. Oke, konfigurasi Oke, untuk penjelasan materi 2 cukup sekian dari saya. Cukup kesian dari saya. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi ketiga. Terima kasih. Oke, sampai berjumpa lagi dengan saya. Michael Golan akan menutor Anda pada tahap ketiga, di mana tahap 1 dan tahap 2 sudah kita jelaskan. Kemudian kita lanjut pada step 3. Oke, mari kita mulai. Seperti biasa, kita perlu login terlebih dahulu. Quest nama. Oke.
Di sini adalah implementasikan basic connectivity. Jadi di tahap 3 ini berkaitan erat banget sama tahap 2, di mana tahap 2 itu kita mengkonfig S1 S2. Nah, di tahap 3 ini kita tidak hanya mengkonfig S1 S2, namun kita juga akan mengkonfig PC dengan konfigurasi manajemen interface, yang dimana interface itu terdapat atau disebut dengan NIC, di mana NIC itu ada IP address, IP address 192 sekian sekian sekian, dan subnet mask semua sama subnet mask default 255 255 255 0. Oke, kita juga akan mentes connectivity dengan ping sekian. Sekian. S2 pun juga sama. Oke, langkah 3 kita mulai dari awal, yaitu klik S1 and then klik CLI tab, enter the correct command to configure hostname SS1. Oke, kita seperti sama kayak tadi, cuman bedanya passwordnya itu Cisco, privilege exit mode-nya itu kelas. Gitu guys. Gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai. Mari kita coba. Nah, tidak bisa, ketika kita tidak mau mencoba, kita akan tidak bisa. Sebelum itu, kalian boleh melihat langkah-langkah pada S2 atau kedua langkah-langkah yang sebelumnya telah kita bahas. Mari kita lihat. Saya mengatur PC saya terlebih dahulu. Configuration basic. Sebentar. Oke. Sebentar, ini saya menyeting komputer saya supaya pas terlihat dengan jelas, karena saya juga melihat panduan yang ada di laptop, namun ini berbentuk Word. Oke. Oke, seperti biasa, enable, kita show running config. Belum ada apa-apa, masih kosongan, gaspol, nganti mentok pokoknya. Kita konfigur terminal, ganti nama dulu. Hostname S1. Kita keluar lagi, exit. Setelah itu konsol password, di mana konsol password itu adalah Cisco. Nah, ini komputer saya. Kalian bisa lihat di sini kalau kalian ingin melihat apa sih passwordnya. Nah, ya. Cisco. Mari kita coba. Kita mulai saja. By konsol. Oke, selanjutnya config lagi, config terminal, line, konsol 0, password, Cisco, jangan lupa bikin semua ya, karena kalau beda dikit ntar beda. Cisco. Login, exit kembali.
exit, kita exit lagi seperti biasa. Exit lagi. Disco. Oke, enable belum ada passwordnya. Kita setting passwordnya di privilege exec mode karena belum tersetting. Dan udah ada di enable, kita langsung saja config. Oke, configure terminal. Selanjutnya ada config, kita enable password. Tadi passwordnya apa? Class. Sebentar. Enable password class. Kemudian kita exit. Mohon maaf, kemudian kita exit lagi. Tadi Cisco enable class. Oke, sudah tersetting dengan benar. Kemudian langkah apa yang akan kita lakukan? Memverifikasi konfigurasi. Verify the password config for S1. Oke, langsung saja encrypt enable console password. Verify the password, show run, terus restore config MOTT banner. Oke, boleh. Kita show run aja. Show run config. Oke, sudah terdapat yaitu enable password class. Udah ada namanya hostname S1. Running terus sampai berakhir. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah konfigurasi. Enable privilege mode, mengenkripsi password. Secret exit. Oke, kita exit juga. Sebelum kita exit, kita show run dulu karena kita akan memverifikasi the enable password. Show run. Harusnya bisa. Oke. Enable secret, enable password class. Running sampai end. Oke. Setelah itu kita mengenkripsi. Kita config dulu tapi ya. Service password encryption. Benar. Oke. Kita harus cek deh hurufnya itu harus benar. Kalau enggak, nanti enggak bisa. Selanjutnya kita OTD banner. Easy kan? Masih easy ya, awal sama kayak tadi. Banner MOTD. Langsung saja. Apa kata-katanya? Di situ authorize access only. Authorize access only. Nggak pakai ini. Violators atau yang ingin berbuat jahat, violator itu
yang ingin berbuat jahat akan prosecute atau dihukum, ditindak dengan hukum yang maksimal, dan the full of the law. Oke, jangan lupa kasih petik karena diawali dengan tanda petik. Selanjutnya kita exit. Nah, setelah itu kita save. Kita copy running config startup config. Kita exit dulu tadi ya. Passwordnya Cisco. Enable is a secret. Copy running config. Startup config. Selesai untuk mengkonfigurasi dan men-save ke NVRAM. Selesai. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama dengan S2 sebelum kita masuk ke PC1. Hal yang sama. Untuk copy run atau untuk meng-save copy run config startup config, kita juga bisa dapat mengetikkan saja copy run start. Nah, sama. Coba ya kita praktikkan di S2. ST. Easy. Kita silang saja. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Langsung sikat enable. Show running config. Belum ada apa-apa. Masih kosong. 12-an. Belum ada apa-apa. Kemudian next step is kita configure terminal. Buat config, memberi nama hostname S2, kita exit. Masuk di S2, kita config terminal, memberi nama console password. Line console no. Sebentar, kenapa ada passwordnya? Ya ampun, saya lupa passwordnya lagi. Seharusnya itu line konsolo. Ya, kita salah nulis konsolo. Jangan berpikiran yang ambigu, karena kita harus pikiran positif, konsol. Kemudian masuk password. Apa tadi? Konsol. Aduh, pakai aturan lupa. Cisco. Ya, login dulu. Exit. Consolo Cisco. Enable. Oke, konsolo benar. Passwordnya Cisco. Kemudian kita memberi password exec modenya dengan kelas. Kita config lagi ya kayak gini tuh. Kalau main harus mau beli password selalu melakukan config. Enable password
Pas. Exit. Oke, selanjutnya exit kita ke atas. Benar. Cisco. Enable class. Oke, benar. The next step is mengkonfigurasi seperti tadi, config. Secret. It's a secret. Syura. Oke, hostname namanya benar, S2, passwordnya benar, enable secret as a secret sudah kita ganti, konfigurasi. Kebablasan. Tidak masalah jika kalian kebablasan sampai berapapun, program tidak akan error. Langkah selanjutnya mengenkripsi. Config T. Service password encryption. Encryption. Service password encryption, exit. Oke. Setelah itu kita MOTD banner. Config banner MOTD. Tulisannya adalah, sebentar, belum saya turunkan. Di monitor satu belum turun. Configure on MOTD banner, authorize access only. Authorize access only. Affiliators will be prosecute ditindak hukum yang maksimal. Oke, tanda petik. Oke, setelah itu yang akan kita lakukan adalah exit. Kemudian save ke NVRAM. Sebelum save kita cek lagi passwordnya. Cisco enable it's harusnya benar. Nah, setelah itu tadi kita mau mencoba copy RAM start. Bisa, easy. Loh, sama saja. Copy run start menghasilkan hasil yang sama. Easy bukan? Easy. 1. Ini adalah mode secure. Nah, mode tadi Cisco enable secret. Dimana S1 ini kita config dulu atau configure terminal. Atau bisa. Kemudian interface VLAN 1. Kemudian kita setting IP address. IP address ini IP address yang komputer 1 atau yang PC 1. Kita setting di switcher dulu 192.168.1 PC 1.253. Kemudian 255 di mana 255 tersebut tidak pakai titik ya di sini ya guys. Ini
ini aku nggak ada titik di sini karena kalau kasih titik nggak bisa. 0, trial 0 default, atau ini subnet mask namanya 255. Ini IP address itu easy. Kemudian no shutdown atau tidak di shutdown. Link interface VLAN change state up to up. Nah, udah nggak up, ini udah ke setting. Nah, terus kita masuk config if, kita exit aja. Nah, kemudian the no shutdown command administrative place the interface in an active state. Jadi no shutdown command tuh mendeskripsikan bahwa itu tuh apa namanya, interface itu dalam keadaan aktif atau tidak tershutdown, tidak mati gitu, dalam keadaan aktif, atau kita mengaktifkan lah istilahnya tuh, mengaktifkan sebuah jaringan atau sebuah IP biar hidup, biar bisa terhubung. Oke, lanjut saja. Perintah kedua adalah configure S2 with an IP address. Oke. Use the information in the addressing tab to configure S2 with an IP address. Oke. Verify the IP address configuration on S2 and S2. Use the show IP interface brief command to display the IP status switch ports and interface. Kamu dapat menggunakan show running config command. Oke. Jadi save config message. Kira oke, config. Oh, kita harus nge-save dulu. Jadi kita harus nge-save. Use the show IP interface brief. Show running config command. Oke. Sebelum itu kita show running config. Show running config. Oh, harus keluar dulu ya. Show running config. Ini udah enable password 7. Lupa, terus ini juga udah ada IP address VLAN 1. Ada panel MOTD juga, line console. Kita ini harusnya exit dulu. Kita exit dulu kan. Bisa langsung ya, kita coba copy. Kalau nggak bisa berarti kita harus save, exit dulu. Oh, bisa. Oke. Ternyata masuk, bisa, bagus lah. Kemudian kita melakukan hal yang sama pada switch atau pada S2 switch 2. Tutup saja. Well, hello people. Pada S2 kali ini Cisco Enable. Oke. Aku akan melakukan hal yang sama pada S2. Itu config interface VLAN 2. IP address. IP addressnya yang kedua itu apa ini? Aku lihat dulu ya. Ada apa? 254. Oh, tambah 1 aja ya. Titik 254 satu menit mas. 255, mohon maaf, 255 3 kali.
0. Selanjutnya adalah no shutdown. Atau kita nyalakan si IP-nya itu biar bisa terhubung. Oke, shutdown, terus masuk config if, kita exit aja. Selanjutnya kita audio shutdown, kita exit lagi agar bisa di show running config. Hostname S2. Oke. Nah, interface VLAN 2, IP address-nya ya VLAN 1, VLAN 2. Ya, mantap. Mantap. Selanjutnya kita harusnya bisa copy config startup config. Oke, sudah initializing atau sudah termasuk IP-nya udah kita masukin di switch 1, switch 2 udah kita setting, harusnya bisa. Oke. Nah, dan harusnya tuh bisa kita langsung kita ke PC1, klik PC1 and the desktop tab, and then klik a command prompt, klik ping the IP address for PC for PC2. Situ mana tadi? 92 D168 D1 D2. Ping itu terus ping, melakukan ping ke PC2. Akan kita lihat kemudian habis itu ping the IP address for S1 atau ping IP address-nya untuk S1. Ping 192 168. Oke. Melakukan ping tadi. Titik 253.168 1253. Oke, kesalahan itu yang S1. Coba kita lagi ping 1 ping IP address for S1 192 168 titik 1 subnet masnya belum. Ya ampun, saya lupa subnet mas ping mana tadi ya, PC 2 tadi ya, PC
PC2. Oh iya, saya lupa bilang subnet mas. T1 255 invalid comment. Kenapa tidak bisa invalid comment? Mari kita baca lagi petunjuknya. Apakah ada yang salah? Note, you can also use the ping command the switch CL1 and on PC2. All ping should be successful. Ping itu akan sukses jika kamu first ping reset 80%. Try again, it should now be 100%. Coba lagi jika tidak 100%. You will learn my ping may sometime fail the first time rented in studies. Jadi kita tuh harus coba gitu guys, coba. Titik 2003. Oh, oh belum ada pingnya, mohon maaf. Apaan? Titik 1, 2, 5, 3. Kita lagi membaca ping. Ini ping untuk switch 1. Apa ini? Oke. Dari awal 32 byte. First time out. Mari kita coba lagi. Ping. Buat telepon untuk 1. Invalid comment atau komen tidak valid. Pinging data. Oke, atau karena jawabannya emang seperti ini, jadi kita tidak tahu ini terkait masalah ping, yaitu ping statistik for ini adalah paket send terkirim 4, tidak terkirim 0, dan loss di 4, 100% loss. Nah, pada kegiatan kali ini apakah kita 100%? Banyak it should be 100%. Jadi kalau selain 100% gagal, dimana kita sudah selesai pada tahap ping dan lain-lain. Mana S1 sudah kita config,
kita sudah masukkan ke pingnya sekian, IP-nya di interface VLAN 1 gitu. Untuk tutorial ketiga kurang lebih seperti itu, melakukan cara kemudian kita ping ke PC itu kita ping dengan command prompt, ping the IP address for PC 2, ping address S1 S2. Tutorial ketiga cukup sekian. Selanjutnya akan kita bahas tutorial keempat. Terima kasih. Oke, berjumpa lagi bersama saya di tugas atau di penjelasan yang keempat. Kali ini kita akan konfigurasi hostname. Bentar, saya izin nama dulu. Oke, pada kesempatan ini tugas 4 atau job keempat, latihan keempat, konfigurasi hostname, use Cisco EOS command, menggunakan command untuk save running configuration, config 2 host device with IP address dan memverifikasinya. Sekarang lama kita langsung ke tutorial dan function connection to access get switch. Student RS2 so student RS2 dengan kelas B. So, oke, selanjutnya kita klik student di oke. Setelah itu configure. Setelah itu kita hostname setelah itu kita klik password. Ternyata di sini use the XAB6K password for all lines. XAB6K use XA touch dulu XAB 6K XAB. Ya kita pilih seperti biasa, kemudian kita setelah kita exit kita terus kita config P, kita enable secret, terus secret password ya harus gitu. Karena akses pada secret passwordnya dan PRE. Nam EBP
grade 6 EBP, di enter, kemudian kita pasang deskripsi. Service TD-nya itu kita buat message of the day, configure nama operating system of the day, besar kan bebas saja, terserah kalian boleh isi apapun di sini. Semangat hari ini, semangat hari ini, di mana nanti akan muncul pada saat MOTD itu dijalankan atau kita exit, ini akan muncul. Terus interface VLAN 1, interface VLAN 1, kita enter, terus kita IP address-nya, IP address, figure addressing for all device according to the addressing table. IP address 5 terus kita save terus. Saya biar tidak usah save. Kita exit, terus kita coba save seperti tadi, yaitu save. Oke, copy running config startup copy. Oke, percobaan untuk
student atau PPC 1 selesai. Selanjutnya PPC 2 juga sama seperti itu, karena ini ada kelas B juga, kelas B switch dengan password yang sama. Oke, kita lanjutkan dengan PC 2. Jadi kita cek dulu passwordnya ini, lalu secret passwordnya 6EPUP. Oke, kita close dulu, langsung kita lanjut ke PC 2. Di PC 2 ada kita sama terminal. Oke, kita klik enable, terus kita sama figur configure terminal host name, kita berikan host name itu kelas B ya, betul. Kelas B itu kita live console. Terus passwordnya sama kayak yang pertama tadi. Line console for all lines XAB6K XAB6K. Oke, login. Exit. Oke, exit lagi, jangan lupa B ya, kita setelah itu kita konfigur. Oke, kita enable secret password. Secret enable secret password itu 6EPUP, sama 6EPUP. Oke, setelah enable secret password kita buka service, kita lakukan service password encryption. Service password encryption, service password encryption. Setelah itu kita ketikkan banner MOTD. Pada PC kedua ini kita membuat MOTD banner, yaitu yang pertama tadi bisa kita tulis ulang atau kita membuat MOTD baru. Yang membuat masuk, hati bila masuk, lalu kita masuk ke interface VLAN 1,
tampilannya. Configure and operate file itu. Oke, setelah itu kita IP address. IP address. Sepuluh, 150. Submit mas 25. No shutdown. No shutdown. Oke, setelah itu kita exit. Lalu kita save dengan cara copy, running, config. Setelah itu startup config. Oke, selesai untuk kali ini selesai. Cukup untuk itu, untuk tugas kali ini. Itu tugas hari ini, yaitu verifikasi koneksi. Koneksi device to isi requirement ini. Ini adalah kita ikutin dari awal. Setelah itu sudah verifikasi dan sudah tersimpan. Nah, oke, sekian untuk tugas keempat, tugas terakhir. Tugas terakhir demikian, easy. Oke, sekian dan terima kasih.